membangun bagaimana pentingnya dan mengapa kita harus membangun personal branding yang kuat. Apa sih personal branding gitu ya? Jadi semuanya tuh dimulai dengan personal branding yang kuat. Bagaimana orang mengenal kita. Nggak usah ngomongin apa yang kita taruh di feed Instagram, tapi kita juga harus membicarakan tentang apa sih yang selama ini orang lihat dari teman-teman semua. Apa sih yang selama ini orang-orang lihat dari hmm, apa keseharian teman-teman. Jadi inner circle atau teman-temannya teman-teman atau siapa kolega teman-teman di kantor gitu. Bagaimana sih mereka melihat kita ketika dan bagaimana mereka apa menyematkan nama stiker gitu kalau bisa di jidat kita ketika kita tuh sudah pergi dari ruangan. Itu sebenarnya personal branding tuh itu gitu. Oh, si Frida gitu. Frida yang apa namanya? Kalau ngomong cablak itu ya, yang kalau ngomong belak-belakan itu juga sebuah personal branding. Jadi apa sih yang sebenarnya apa namanya ingin orang-orang di sekitar tuh tahu tentang kita gitu. Bagaimana kita membuat itu? Nah, itu tuh adalah personal branding. People through social media and promoting your personal brand. Before you even start thinking about advertising and promoting your business online, I want you to remember about few very important rules. First of all, you need a strong personal brand and digital presence. That is crucial. You need to know who you are, what content you create, what you are offering, and who you are talking. In social media, you are promoting a product, and in your case, the product is you. So make sure you protect it. Second of all, engage, engage, engage. React to your followers' post, like, comment, and share, and respond to every message and every comment. This way, you will increase the organic and genuine reach of your content. That's the easiest way of promoting your brand. And that's the first investment you need to make. Invest your time in engagement. And then finally, when you are confident with your activity, you can slowly start advertising your brand. Take it slow, try and test. Adjust your investment, and then try again. And in the rest of the training, good luck. I keep my fingers crossed for all of you around the world. Hugs from Indonesia. Nah, seorang leader top 15 yang tidak pernah bergeser dari ranah top 15 gitu ya. eh Coba teman-teman tahu nggak kira-kira gitu ya. Kalau misalnya kita rangkum gitu, ini ngomongin masalah eh Mbak Dian ngomongin masalah apa sih, gimana sih gitu teman-teman memanfaatkan sosial medianya teman-teman gitu ya. Hi everyone. Tunggu. Jadi memang di sini dikasih tips teman-teman bagaimana sih teman-teman untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan personal branding digitalnya teman-teman dari sosial medianya teman-teman, yaitu tadi engage 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 juga kan. Kalau misalnya dibilang itu adalah hal yang paling organik. Jadi bagaimana kita terus konsisten untuk posting, terus konsisten untuk posting gitu ya, itu juga salah satu tips bagaimana teman-teman bisa mendapatkan followers-followers yang organik. Akhirnya teman-teman juga bertumbuh secara organik gitu ya. Maksudnya developnya, investmentnya itu di situ gitu. Jadi engage. Kalau misalnya ada orang yang komen, langsung di react. Kalau misalnya ada orang posting, kita react atau kita komen. Itu ada salah satu cara untuk membuat eh konten kita jadi lebih menarik secara organik dan kita tuh jadinya bisa memanfaatkan itu secara baik. Itu kita ngomongnya udah terlalu jauh. Nah, eh
Kenapa gitu ya? Nah, dijelaskan di bab 2 gitu. Apa sih apa namanya yang bisa kita manfaatkan dari situ gitu. Nah, kalau di bab 2 ini kita ngomongin masalah tentang iklan gitu. Iklan, ads kita pasang di Facebook yang kita juga perlu untuk iklan di Instagram itu juga pakai Facebook Ads gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan itu. Apa ada yang pernah iklannya ditolak oleh Facebook gitu ya? Kalau misalnya teman-teman pengen iklan, boleh banget ikutin ini gitu ya. Tapi tetap bagaimanapun caranya gitu ya, yang diiklankan itu adalah sebuah konten yang berarti datangnya dari diri kita gitu. Kalau misalnya kita nggak pintar membuat konten yang menarik, kalau misalnya kita hanya copas-copas aja dari komunitas, sayang banget. Ya nggak sih? Pastinya jadinya kayak kurang kurang teman-teman banget gitu. Kelihatan banget kalau itu hanya apa namanya mengcopy aja dan kalian posting aja tapi tanpa tanpa original dari teman-teman sendiri gitu. Ketika teman-teman misalnya posting tentang produk, teman-teman posting tentang produk yang teman-teman lagi promoin, tapi cuman posting dari konten-kontennya komunitas aja gitu, tanpa teman-teman juga testimoni, rasanya pasti akan jauh lebih apa menarik, jauh lebih gampang dipercaya, dapat dipercaya dari yang konten-konten yang teman-teman bikin sendiri gitu. Jadi belajar untuk membuat konten-konten itu dan pastikan ketika apa namanya melakukan iklan gitu ya, hindari ya spam-spam kayak ini. Ini ada sih semuanya di di apa namanya di web gitu ya tentang apa kode kode etik gitu, rules of conduct dan kode etik apa aja yang harus teman-teman patuhi, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu ada di sini. Aku skip aja. Itu teman-teman bisa lihat, temukan di Discover Oriflame, terus habis itu Oriflame Success Plan berbisnis cantik dengan kode etik itu teman-teman bisa lihat di situ atau teman-teman bisa ikutin kelasnya Mbak Leli di minggu terakhir biasanya. Itu ada kelasnya Mbak Leli ngomongin tentang kode etik itu bagus banget. Jadi teman-teman nggak salah ketika mengedukasi downline-nya teman-teman. Teman-teman juga nggak takut salah, apa namanya nggak takut bertindak ketika teman-teman ikut juga kelasnya Mbak Leli ini jadi tahu apa yang boleh apa yang nggak boleh. Boleh nggak sih Mbak Frida jualan di Shopee? Oh tidak boleh gitu. Kenapa? Apa alasannya? Nah itu lebih jelasnya ada di kelasnya Mbak Leli. eh Kapan itu? Kalau nggak salah tiap minggu terakhir di tiap bulan itu ada satu kali. Pastikan teman-teman ikut juga. Oke. Nah, jika mempromosikan peluang bisnis Oriflame atau memiliki kesempatan beriklan, kamu tuh harus menyertakan deskripsi yang lengkap tentang model bisnisnya Oriflame. Jadi kalau misalnya ngomongin bisnisnya Oriflame, jangan cuman ngomong bisnis tanpa modal. Itu udah nggak, aduh, please, itu udah nggak zaman banget dan itu merupakan kata-kata yang ujung-ujungnya kayak menjebak gitu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ya bisnisnya Oriflame tetap dengan modal, nggak mungkin tanpa modal. Satu, teman-teman tetap harus beli produknya, harus mencoba, harus tahu sendiri. Ya berarti kan ada modalnya ya untuk mencoba produk-produknya Oriflame. Jadi bukan bisnis tanpa modal. Habis itu nggak boleh overclaim ini dan itu dan sebagainya. Itu juga teman-teman harus tahu gitu. Jadi jangan jangan langsung kasih apa namanya branding tagline, ayo ikutan bisnis tanpa modal. Bahkan lebih baik sekarang kalau misalnya mau beriklan adalah kembali ke produknya. Nih, deskripsi lengkap tentang peluang di Oriflame. Lihat apa yang dikatakan brand partner kami tentang pengalaman bersama Oriflame. Misal, teman-teman belum pernah merasakan jalan-jalan di luar negeri bersama Oriflame. Pingin ambil testimoni dari upline-upline-nya. Itu boleh banget. Jadi, nggak apa namanya asal klaim aja. Iya, apa namanya kamu dengan join bisnisnya Oriflame, kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri loh gitu.
Padahal kita sendiri sebenarnya belum pernah gitu ya. Orang tuh jadi nggak gampang percaya sama kita. Apaan sih lu juga nggak pernah jalan-jalan sama Oriflame. Iya, tapi aku mau cerita. Upline aku tuh udah pernah jalan-jalan keliling Oriflame, keliling dunia sama Oriflame tuh udah hampir di berapa? 8 negara, 18 negara, apa hampir di 5 benua. Itu udah pernah semua sama Oriflame gitu. Itu boleh banget. Terus sebentar. Nah, satu lagi cara yang bisa teman-teman posting gitu, cerita itu ngomongin tentang apa sih yang bikin kamu join sama Oriflame gitu. Apa sih yang bikin kamu amazed sama Oriflame? Apa sih nilai-nilai apa aja sih yang sebenarnya itu kalian tangkap dari Oriflame dan membuat kalian itu pingin join sama Oriflame? Itu bisa teman-teman ceritakan dengan wording yang seperti ini. Itu juga boleh, nggak harus plek-ketiplek sama, tapi kan setiap orang punya rasa ketertarikan kepada Oriflame dengan nilai-nilai yang ya beda. Aku di Oriflame tuh suka aja. Kenapa? Karena lingkungannya menyenangkan, positif vibe banget. Aku sejak di Oriflame tuh jadi lebih berkembang, kemampuanku tuh lebih banyak yang terasah, kemampuan public speakingku bisa loh itu diceritakan, bisa loh teman-teman posting, terus menyertakan misal teman-teman lagi apa ngisi training, teman-teman lagi apa lagi flyering, jelasin produk atau gimana, itu bisa capture teman-teman posting di sosial medianya teman-teman. Nah, yang nggak boleh, yang tidak disarankan gitu ya, ngomongin, iya kalian bisa apa namanya dapat penghasilan jutaan dalam sekian minggu gitu. Terus dapat 10.000 poin tiap bulannya, gitu-gitu. Nah, itu tuh sebenarnya nggak boleh ya gitu. Jadi kalian harus menceritakan gitu. Apa sih sebenarnya bisnisnya Oriflame gitu? Apa sih yang bikin Oriflame menarik? Jadi bukan dari pendapatannya aja, itu nggak boleh gitu. Terus habis itu menjanjikan menjanjikan sesuatu yang seperti ini juga nggak boleh. Buat konten sendiri sebanyak mungkin, baik foto, video, atau teks seperti tadi yang aku bilang, aku terangin. Nah, kalau bisa gitu ya, gunakan foto dengan kualitas yang sangat baik gitu ya. Jadi jangan dengan selfie tapi selfie-nya low light, terus bikin noise-nya banyak. Noise tuh banyak. Ya, noise itu apa Mbak Frida? Noise itu yang putih-putih itu loh yang bikin foto blur gitu. Nah, itu jangan diposting, jelek banget. Kalau bisa posting yang banyak, kalau bisa posting foto tuh kalau bisa foto yang banyak, jadi teman-teman tuh bisa memilih apa sih dari sekian banyak foto, kira-kira sebentar ya, dari sekian banyak foto nih Mbak Frida, mana ya yang kualitasnya paling bagus, angleku yang paling cantik, nggak hanya angleku yang paling cantik, tapi juga secara kualitas gambar yang paling apa tajam itu yang mana ya gitu. Jangan pilih yang gelap, nggak kelihatan, keblur, sayang banget. Beda kan? Gitu. Nah, saat membuat iklan, hindari terlalu banyak teks iya. Nanti ntar fokusnya sama tulisannya ya gitu. Jangan jangan nulis di ininya, jangan nulis di apa namanya gambarnya. Kalau bisa udah gambarnya gambarnya cukup. Maksudnya orang-orang tuh fotonya cukup fokus kepada produknya, masalah captionnya ditulis aja di caption gitu. Nah, nama akun atau page harus dengan jelas menyatakan bahwa itu dikelola oleh kamu sebagai brand partnernya Oriflame, bukan mengatasnamakan Oriflame. Bener nggak? Bener dong. Jadi teman-teman nggak boleh apa nulisnya ini by Oriflame gitu. Padahal itu adalah akunnya teman-teman gitu. Ya, harus teman-teman nyatakan dengan jelas bahwa itu adalah akun brand partner Oriflame. Siapa misalnya Frida Kirana. Frida Kirana.
brand partner Oriflame gitu. Yes, bener. Jadi jangan sampai bikin backgroundnya adalah gambarnya Oriflame. Kalau bisa gambar kalian aja gitu. Nggak usah ditulis terus habis itu ada foto kalian belakangnya kasih thread apa watermark Oriflame, ngapain watermark? Apa dikasih logo Oriflame gitu, ngapain gitu. Nah, dan dalam postingan kalian kalau bisa ya postingnya ya sejenis ya, jangan mencantumkan produk-produk lain gitu ya. Ngapain ya kalau misalnya kalian adalah brand partnernya Oriflame ya Oriflame aja, jangan dicampur sama apa brand-brand brand-brand apa brand-brand MLM lain atau brand-brand apa personal care yang lain gitu. Sayang banget kalau misalnya kalian seperti itu. Jadinya orang waktu ngelihat personal branding kalian, digital platform kalian, digital platform sosial media kalian tuh jadi bingung gitu. Mbak Frida ini sebenarnya jualan apa sih? Kok ada produk ini? Kok ada produk itu? Sebenarnya apa sih yang dijual? Bingung deh gitu. Kalau misalnya teman-teman konsisten postingnya tentang Oriflame, jadi once mereka membutuhkan Oriflame, barang-barang tentang Oriflame, misalnya membutuhkan tender care dan sebagainya, mereka ini siapa yang temen aku tuh kemarin yang posting tentang tender care gitu, tentang lip balm yang bisa bisa ngelembapin ini atau yang bisa buat kulit kering itu apa ya kemarin ya, aduh coba kalau nggak salah postingannya si Frida deh, langsung ketemu tahu bahwa itu adalah tender care gitu. Nah, yang ketiga, buat dan bagikan konten yang menarik dan sesuai. Itu penting banget ketika kita sedang membuat personal branding. Kalau misalnya personal brandingnya nggak up to date gitu ya, old school banget, nggak nyambung sama zaman-zaman now gitu ya, pastilah teman-teman juga nggak akan menarik perhatian gitu. Dengan kita memposting sesuatu yang menarik, itu jadinya itu tadi menumbuhkan apa? Mendorong rasa ingin tahu, bisa menginfluence orang, mungkin diam-diam dia nggak ngomong kalau dia itu uh, impress, suka gitu sama cara cara uh, berpakaiannya Frida bagus banget gitu. Apa sih yang dipakai? Terus habis itu aku posting nih, kayak aku jebret gitu. Dia diam-diam, dia nggak ngomong aku, nggak ngomong apa, tiba-tiba dia check out sendiri. Optimal even out. Bisa banget. Nah, habis itu, dengan kita memposting sesuatu yang menarik gitu ya, kita tuh bisa share, membuat kita tuh menambah value kita gitu ya. Share, ya ampun ternyata si Mbak Frida tuh ngerti ya tentang skincare gitu. Nggak nyangka, aku kira dari lahir kulitnya langsung mulus. Ternyata enggak. Dia tuh benar paham loh tentang skincare. Wow, aku memuji diri sendiri. Ya udah, maksudnya aku menjadikan contoh. Siapa tahu teman-teman merasa seperti itu gitu kan ya. Jadi jangan malu-malu. Kalau misalnya kalian tahu, kalian punya knowledge tentang skincare, please share gitu ya. One day ketika ada orang yang merasa butuh, pingin tahu gitu, tahu harus berhubungan dengan siapa gitu. Terus akhirnya orang itu yang awalnya nggak mau ngobrol, yang awalnya cuman silent rider aja, tiba-tiba jadi langsung ngobrol. Tiba-tiba ngobrol, Mbak Frida boleh nggak nanya? Mbak Frida tahu tentang ini nggak? Kok aku kok kalau pakai produk ini jerawatan ya, yang awalnya nggak pernah ngobrol, nggak pernah nyapa-nyapa, cuman tahu follow-followan doang, jadinya ngobrol gitu kan. Habis itu dengan seperti itu membuat orang tuh jadi lebih percaya bahwa oh iya emang Mbak Frida ngejalanin bisnisnya Oriflame. Oh iya emang Mbak Frida tuh kulitnya mulus gara-gara pakai Oriflame gitu. Dan akhirnya membuat orang itu tadi jadi mau call to action gitu. Kalau misalnya ngomongin bahasa Inggrisnya ajakan untuk bertindak itu adalah call to action. Akhirnya membuat orang untuk yang awalnya nggak pernah pakai produknya Oriflame, ya udah deh aku coba browsing ketemulah id.oriflame.com. Terus habis itu dia cari Optimus Even Out, habis itu dia check out gitu. Nah,
setiap di sosial media gitu ya, entah itu di WhatsApp Story dimanapun gitu, libatkan audiens kamu gitu. Kalau bisa sering-sering, kalau di Instagram Story atau di IG, di Instagram. Kenapa? Biar teman-teman, maksudnya biar mereka tuh benar-benar tahu atau bahkan jadi lebih percaya. Bahkan kamu bisa berinteraksi kalau di IG live ya. Dia lebih bisa berinteraksi. Misal nih kamu lagi review produk. Habis itu yang biasanya review produk tuh kan itu kan berdasarkan dari satu direct communication gitu ya, satu arah doang. Nah, kalau misalnya di live itu kamu di dua arah. Penonton tuh bisa gimana Mbak Frida tadi urutannya pakai Frida pernah nggak pakai perawatan lain selain produknya Oriflame yang awalnya dia mungkin tidak kepikiran untuk nanya atau DM teman-teman jadinya yaitu langsung ditanyakan ketika teman-teman lagi live gitu. Misal kalau misalnya teman-teman lagi ini kamu coba aku ini loh mencoba make upnya Giordani Gold jadi pas lagi make up terus habis itu teman-teman nanya nih misal Kak kalau misalnya pensil alisnya Giordani Gold itu bagus nggak kakak punya nggak boleh nggak dicoba itu bisa loh terjadi ketika lagi live dan itu teman-teman langsung experience langsung ih bagus bagus gitu aku mumpung lagi ada di depan mata aku nih aku akan mencoba ya untuk apa namanya untuk apa cobain pensil alisnya Giordani Gold. Nah, kalau kayak gitu interaksi kan lebih interaktif gitu kalau misalnya IG live. Cobain dan pastikan gitu ya. Teman-teman ketika nyobain emang udah benar-benar pede dengan produknya teman-teman, udah pernah coba, udah tahu rasanya, udah tahu pengalamannya baru live gitu. Jadi pas live tuh nggak bingung, nggak awkward gitu. Jadi paham, bener-bener menguasai panggung, bener-bener menguasai live-nya teman-teman itu. Nah, terus, nah ini dia. Ketika teman-teman posting foto gitu, pastikan ketika memposting foto jelas. Kalau bisa relate apa yang difoto sama apa captionnya relate ya walaupun sekarang lagi zaman sih nggak nyambung gitu fotonya sama captionnya nggak nyambung Mbak Frida gitu it's okay nggak apa-apa tapi kalau bisa sih ya dibudayakan apa yang teman-teman posting nyambung sama captionnya gitu. Nah, terus habis itu kalau bisa di postingan itu jelas gitu. Apa sih yang teman-teman ingin sampaikan? Misal, dari postingan live at Oriflame ini. Dia ingin menunjukkan apa namanya? Pentingnya sebuah serum. Nah, dari situ dia menceritakan gitu. Bagaimana sih sebenarnya ada apa serum sebagai booster gitu. Beda banget. Emang iya kan? Bener kan gitu. Serum itu memiliki kecepatan dengan penyerapan yang lebih gampang diterima oleh kulit dibanding night cream dan day cream gitu karena formulanya kan memang lebih ringan ya lebih lebih liquid gitu jadi ketika teman-teman tahu gitu penting banget kita pakai serum yang suka di skip gitu ya itu kelihatan banget orang yang mau pakai skincare rutin sama enggak nah dia menceritakan di live at Oriflame gitu pentingnya serum sebagai booster tuh sama teman-teman juga boleh bikin postingan kayak gitu apa pentingnya protein shake di daily life-nya teman-teman di kehidupannya teman-teman atau oh pentingnya pakai primer sebelum pakai apa base dasaran make up gitu itu juga bisa teman-teman jadiin sebuah konten gitu terus ada lagi yang bisa teman-teman maksimalkan yaitu fitur stories gitu ya stories tuh ya kayak WhatsApp stories, Insta story, dan video pendek-pendek itu biasanya lebih menarik sekarang tuh aku nggak pernah scrolling feed sekarang tuh aku lebih pilih untuk ngeliatin geser-geser story dibanding ngeliatin feed dari situ, dengan video yang pendek itu, kamu bisa menimbulkan minat jauh lebih gampang, jauh lebih cepat,
call to action-nya juga lebih gampang dibanding kamu posting di feed. Bukan? Nah, ini sayang banget kalau teman-teman postingnya di feed. Ngapain? Sambil minum ya. Ngapain posting kayak gini di feed gitu? Mendingan posting kayak gini ya di story aja gitu. Tapi lebih menarik kan, langsung menarik perhatian. Jauh lebih menarik dibanding teman-teman harus posting ini di feed. Nah, terus ya yang ya memang itu tadi core-nya gitu ya. Membagikan video di feed itu juga penting. Kalau sekarang tuh Reels yang teman-teman bisa bikin di apa namanya? Instagramnya teman-teman gitu atau di TikTok gitu. Itu juga bisa menceritakan jauh lebih panjang durasinya. Sebentar. Nggak ada recordnya, Mbak Yani, Nurhayati. Nggak ada Mbak gitu. Kita kita ini aja ya, apa namanya, langsung aja ya gitu. Karena memang aku nggak record juga karena kelas ini emang selalu ada tiap bulan, tapi memang pembicaranya, pematerinya memang berbeda-beda tiap bulan. Cara bawainnya, apa yang disampaikan, sudut pandangnya emang beda-beda tiap bulan. Jadi memang harus teman-teman ikutin sih kalau aku ya, tipsnya beda-beda kan. Nah, kalau posting video, kalau misalnya kita posting video itu yang sekarang sebenarnya kalau aku bilang sih lebih cepatnya kalau teman-teman posting reels gitu ya di feednya teman-teman itu jauh lebih membuat minat lagi gitu ya, apalagi reelsnya cukup apa namanya dalam membahas sesuatu, terus berceritanya jauh lebih menarik, cara cara shootnya, cara rekamnya juga jauh lebih menarik, disertai lagu-lagu gitu ya, soundnya yang lagi hype gitu, yang lagi happening, yang lagi lagi trend. Nah, itu bikin orang jadi lebih minat lagi untuk melihat reelsnya teman-teman gitu. Walaupun emang agak takes time ya untuk membuat reels. Padahal sebenarnya sekarang oleh platform-platform media sosial tuh dipermudah gitu. Kita tinggal templok-templok aja videonya, mereka udah bikin transisinya, mereka udah bikin apa namanya lagunya yang lagi hits apa, mereka udah taruh, ya teman-teman tinggal pilih doang. Itu juga bisa menjadi sarananya teman-teman. Oke, ini untuk carousel ya, gitulah ya. Kalau misalnya teman-teman apa namanya pingin menceritakan sebuah rangkaian produk gitu, boleh dikaroselin. Pingin cerita tentang perjalanannya teman-teman, eh lagi trips juga bisa dikaroselin. Ya, tujuannya adalah dalam satu postingan teman-teman tinggal swipe, swipe, swipe right untuk mendapatkan foto yang berbeda untuk menceritakan apa sih sebenarnya gitu. Misalnya ceritanya, iya di foto ketiga aku tuh mampir ke mana? Ke Paris, di foto dari foto ketiga teman-teman bisa lihat aku mampir ke Eiffel di malam hari, bagus banget loh ternyata. Ya itu tuh teman-teman bisa dalam satu postingan teman-teman menceritakan berbagai cerita yang masih dalam satu topik gitu ya, tapi beda-beda, boleh banget dengan carousel. Nah, selanjutnya adalah IGTV. Ini yang aku bilang ya menurutku ini dan Reels sama ya. Dan buat aku IGTV ini ya bikin bikin orang jadi lebih engaged gitu yang kayak aku bilang, bagaimana kamu bisa menceritakan. Nah, kalau IGTV ini kan kayak IG live ya kalau misalnya dibilang-bilang ya, apa kalau dibilang ya sekarang ya gitu. Nah, ya intinya tuh sekarang semuanya tuh mode vertikal deh gitu. Jarang orang apa namanya posting tentang sesuatu yang bentuknya digital, apa landscape 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 pun kayak gini ya bentuknya ya semenarik ini gitu, bentuknya reels gitu. Dan dari reels ini teman-teman bisa menjangkau orang-orang baru. Kenapa?
Kenapa kok dari Reels ini kita bisa menjangkau orang-orang baru? Justru orang apa namanya sekarang itu yang ada di explore Instagram itu kebanyakan adalah Reels. Gitu. Dan teman-teman bisa membagikan postingan-postingan orang cukup dengan tombol share. Jadinya teman-teman nggak perlu mengunduh, nggak perlu apa namanya susah-susah download, upload, ngabisin kuota. Belum lagi jatuhnya ternyata pixelate, apa down, drop ininya hasilnya sayang banget. Udah mendingan langsung aja share-nya pakai tombol share. Tuh. Nah, ini tips untuk membuat foto berkualitas tinggi yang menarik. Pencahayaannya harus bagus. Pastikan fokusnya kepada teman-teman tuju. Apa fokusnya kepada produk ya, bukan ke backgroundnya ya kan. Habis itu pilih angle yang bagus. Kalau bisa nggak deket banget gitu. Kalau bisa kelihatan jauh. Jadi orang tuh bisa jauh lebih fokus dibanding produknya nempel banget gitu. Malah nggak fokus gitu. Apaan sih produk doang? Apaan sih ini botol apa sih kok aneh banget gitu kan? Terus habis itu komposisinya juga harus pas, tidak hanya produknya aja, tapi disejajarkan dengan background yang cantik, apa nih gitu, belakangnya ada apanya, jadinya kelihatan lebih menarik. Serta susunan komposisi warna yang pas gitu, pilih warna yang pas ketika ingin memfoto sesuatu dengan warna putih gitu ya, belakangnya kalau bisa jangan background warna putih juga gitu, kalau bisa yang kontras gitu. Gunakan aplikasi ini SCRL, Unfold, Canva, Mojo, InShot untuk membuat foto-foto kalian dan video-video kalian jadi lebih menarik. Nah, untuk menulis postingan, bikin caption nih yang kadang-kadang susah, jadi PR-nya teman-teman semua. Fokus pada teks yang pendek gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sedang tidak ingin bercerita, lagi bingung nih gitu. Udah bikin caption yang sederhana aja, nggak usah susah-susah, nggak usah bikin cerpen gitu. Kalau bisa relate sama gambar seperti yang aku bilang. Terus pastikan itu adalah tulisan kalian, keluarnya dari otak kalian, ide kalian, jangan dari orang lain karena kelihatan banget. Apalagi untuk orang yang kenal kalian. Iya apaan sih? Si Frida kayaknya nggak gitu deh. Kalau nulis sesuatu tuh nggak baku gitu deh bahasanya. Iya, iya emang gitu. Kalau kita aja ngobrol training gini aja bahasanya nggak baku-baku amat. Apalagi tulisan di postingan sosial media gitu kan. Jangan terlalu memakai istilah-istilah yang susah gitu dimengerti orang awam. Misal ngomongin masalah niacinamide, ngomongin masalah uh, alfa hidroksi apa itu kepanjangannya AHA gitu. Nggak semua yang ngerti. Jadi bikin aja udah tulisan AHA, BHA, PHA. Kalau misalnya orang nggak ngerti, tulisin aja chemical yang digunakan untuk chemical exfoliator gitu. Terus bikin call to action yang jelas gitu. Jadi kayak bilang, nih kayak si Mbak Mary Ori nih, tap on the link to find out why it is worth it. Jadi dia nyuruh gitu, benar-benar jelas. Coba tap foto ini biar kamu tahu kenapa sih ini worth it gitu. Nah, kita masuk di bab terakhir. Oh my God, aku cepat sekali menjelaskannya. Nah, bagaimana sih membuat postingan kita tuh terboost dengan baik? Apakah itu postingan yang di booster gitu? Jadi bisa teman-teman boost postingannya teman-teman dengan iklan. Terus saat teman-teman melakukan boost postingan, postingan tersebut itu bisa muncul sebagai iklan ya, kayak tadi aku bilang. Postingan mempromosikan konten yang ada dan meningkatkan reach dari postingannya teman-teman. Jadi kalau misalnya biasanya teman-teman cuman beredar di kalangannya teman-teman doang, teman-teman bisa mendapatkan, bisa reach out apa orang-orang lain di luar followersnya teman-teman. Nah, apa aja yang bisa di-boost, apa aja yang bisa di-booster gitu ya, di postingan teman-teman bisa teks, gambar, video atau link. Nah, ini juga ya 11-12 lah sama iklan gitu ya. Boost postingan ini emang gunanya untuk membuat orang-orang yang nggak pernah teman-teman tahu gitu, yang yang pas untuk postingan tersebut. Misal itu juga teman-teman bisa
bisa apa? Bisa atur gitu. Nah, oh iya di boost postingan itu juga ada call to actionnya, bisa teman-teman kasih link. Misalnya link ke website. Jangan lupa klik untuk beli apa klik link ini gitu. Nah, ciptakan followers setia secara konsisten dengan memposting konten baru yang lebih menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen followersnya nambah, terus teman-teman pengen followersnya tetap tetap jumlahnya dan nggak berkurang gitu, ya pastinya teman-teman juga harus hidupkan kontennya teman-teman. Jangan posting tuh cuman kalau lagi mood dan lagi ada materi aja. Materinya harus dibuat, dan kok bisa materinya juga harus menarik gitu, mengikuti apa yang pengen tahu gitu, tahu bahwa teman-teman masih ada, bahwa akunnya hidup, dan juga tahu bahwa ih ya ampun, seru juga ya ini ya si Mbak Frida nih ya gitu. Jadinya orang tuh tetap engage dan bisa mendatangkan follower-follower baru gitu. Nah, jadi diatur, di manage postingan sosial medianya teman-teman itu tadi. Kalau mau bangun personal branding harus konsisten. Jangan cuman lagi mood, jangan cuman pas Idul Fitri doang postingnya, tapi harus juga posting di misal nih ya paling enggak seminggu sekali gitu rutinnya. Paling enggak sehari harus posting. Misal teman-teman bikin aturan, posting story sehari minimal 5 gitu. Ya enggak 20 juga jadi titik-titik jadinya enggak ada. Atau posting sehari 1 gitu. Enggak apa-apa. Itu membuat orang jadinya notice, ngerti gitu tentang kehidupannya teman-teman gitu kan. Dan itu harus dilakukan konsisten biar mereka tuh apa namanya interest sama kita gitu, merasa dekat juga, engage juga sama kita gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Perkuat brandingmu tuh gimana? Ya kalau misalnya teman-teman tuh udah ingin menjadi Oriflamers, ya kalau bisa diposting terus yang ada hubungannya sama Oriflame. Nggak harus segalanya tentang Oriflame. Tentang kehidupannya teman-teman juga boleh. Tapi Pareto 80-20 paling enggak ada sekitar 20% yang ngomongin tentang Oriflame. Ya, jangan ngomongin tentang Oriflame terus itu orang-orang juga bosen. Bisa teman-teman posting tentang apa lifestyle-nya teman-teman lagi ngapain di mana. Gitu-gitu boleh, lagi makan, lagi hahihi, memes-memes lucu gitu juga boleh. Terus habis itu teman-teman posting tentang tentang Oriflame-nya, jangan sampai kelupaan. Jadinya orang notice gitu. Mbak Frida ini ori nih kayaknya nih gitu. Posting selfie juga ternyata ngomongin tentang event out gitu. Terus juga membuat dan berbagi konten yang relevan secara teratur gitu ya. Kalau bisa, misal nih hari ini teman-teman apa ngomongin tentang skincare gitu, ngomongin ya ambil apa sunscreen gitu kan masih kok hilang. Halo, duh kok tiba-tiba hilang. Kesel ya. Apakah terdengar? Apakah sudah muncul lagi? Boleh dong di kolom chat aku dicek-cek. Oke, oke, thank you. Thank you Kak Dila. Nah, jadi dari situ tunggu. Udah terdengar. Udah muncul belum PPT-nya? Udah. Udah Kak. Oke, thank you ya. Baik-baik ya.
Oke, tips yang kedua itu tadi membuat dan berbagi konten yang relevan secara teratur. Kalau misalnya teman-teman suka, aku sibuk banget nggak sempet kayaknya harus ini. Udah di scheduling aja kontennya, atau teman-teman kayak terus boost postingan untuk menjangkau orang yang lebih banyak gitu ya. Jadi teman-teman pakai Instagram bisnis juga bisa teman-teman. Gak jelas suaranya Kak. Gimana caranya boost postingan? Kak Nyoman, caranya boost postingan tentu pakai Facebook Ads. Nah, di situ tuh di Facebook Ads itu ada pilihannya. Kalau misalnya teman-teman mau boost postingan atau ya itu tadi kayak ngiklan gitu, ada pilihannya. Paham nggak? Dan itu harus bisnis ya, Facebook dan Instagramnya. Dan nomor 4, loh, iya udah nggak ada. Dan nggak ada lagi yang sudah ini kan terakhir itu ternyata teman-teman boost postingan untuk menjangkau lebih banyak orang. Nah, ya, inilah slide terakhir dari aku di kelas perkuat personal branding itu dapat ya seperti yang aku ini di caption dapat memperkuat bisnis kalian gitu. Apakah suaraku jelas, Kak Nyoman? Ada nggak yang ditanyain lagi? Kak Nyoman cobain Facebook Ads. Jadi di Ads itu bisa apa Kak Nyoman juga sekaligus ngeboost. Tapi yang jelas itu harus bisnis ya ininya apa namanya Facebook dan Instagramnya. Sebentar. Ada lagi yang mau ditanyain? Sekian dari aku jika memang tidak ada yang ditanyakan karena lagi sebentar lagi ini masih jam 2 kurang sih gitu. Tapi nanti jam 3 akan ada YouTube live yang sudah dikirimkan linknya kepada teman-teman 12% and up. Teman-teman bisa cek, teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat nanti akan ada sesuatu yang di-launch oleh FN dan FJ, sesuatu yang Insya Allah gitu ya. Semoga apa namanya ya walaupun ini bukan core bisnis kita tapi bisa membantu bisnisnya teman-teman juga. Oke? Sekian. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bu Wati, Bu Wereda Parwati. Ada siapa lagi? Semuanya have a nice day. Jangan lupa nanti nonton